Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersampaikan makalah sholat bagian 2 yang disusun oleh 1. Muhammad Raisa, 2. Muhammad Ilham Mahfud, 3. Muhammad Thoriq Al-Hasan. Yang pertama, sholat jamaah. Sholat jamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang imam. Apabila 2 orang sholat bersama-sama dan salah satu di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan sholat berjamaah. Orang yang diikuti disebut imam dan orang yang mengikuti disebut makmum. Perintah untuk sholat berjamaah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 102. Keutamaan sholat berjamaah. Bagi seorang muslim, haruslah selalu menjaga sholatnya agar selalu terlaksana secara berjamaah, supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara keutamaan sholat berjamaah yaitu bahwasanya langkah ke masjid. Setiap langkah ke masjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah. Yang kedua, mempererat ukhuwah di antara umat. Yang ketiga, mengucapkan secara berjamaah akan diikuti oleh para malaikat Allah. Yang keempat, membentuk siap yang rapi akan menjauhkan kita dari godaan syaitan saat sholat. Yang kelima, menggugurkan diri dari kesalahan saat sholat karena kita bersama imam. Kalaupun imam salah, maka ada makmum yang mengingatkan. Selanjutnya, syarat sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah dapat digariskan menjadi 2, yaitu syarat yang berhubungan dengan makmum. A. Syarat yang berhubungan dengan imam, yaitu pertama, Islam, 2. Akil atau berakal, 3. Balik, 4. Laki-laki, 5. Qori. Bacaannya memenuhi syarat membaca. Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang B. Syarat yang berhubungan dengan makmum. Makmum adalah berniat mengikuti imam. Yang 2. Tidak boleh mendahului imam. Yang ketiga, mengetahui gerakan perpindahan imam dengan melihat, mendengar, atau mengikuti dari jamaah lain. Yang keempat, mengikuti imam dalam artian bahwa gerakan makmum dan sholat harus setelah gerakan imam. Yang kelima, makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang mukim atau orang yang berpergian atau musafir. Yang keenam, tempat imam tidak boleh lebih depan daripada imam. Yang kedua, sholat jamak. Sholat jamak terdiri dari 2 kata, yaitu sholat dan jamak. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak. Secara etimologi, kata jamak berarti mengumpulkan atau menghimpun. Dengan kata lain, bahwa sholat jamak merupakan menggabungkan atau pengumpulan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sebab dan syarat diperbolehkannya sholat jamak. A. Dalam keadaan bepergian atau musafir. Menjamak 2 sholat ketika bepergian menurut sebagian para ahli hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan apakah dilakukannya sewaktu berhenti atau selagi dalam perjalanan. Yang kedua, hujan. Seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak apabila dalam keadaan hujan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan sholat isya di suatu malam yang sedang hujan lebat. Yang ketiga, saat berada di Arafah dan Musdalifah. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkan melakukan sholat jamak antara sholat zuhur dengan sholat asar sebagai jamak takdim di padang Arafah dan sholat maghrib dan sholat isya sebagai jamak takhir di Musdalifah. Bahkan dikala Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat jamak saat berada di Arafah dan Musdalifah merupakan kesunahan. Yang ketiga, macam-macam sholat jamak. Dalam pelaksanaan sholat jamak ini ada 2 kategori dalam pelaksanaan yang berkaitan waktu pelaksanaannya, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu mengumpulkan 2 sholat yang dilaksanakan berturut-turut dalam waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur. Yang B, sholat jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 sholat dikerjakan dengan berturut-turut dalam waktu sholat yang terakhir. Misalnya, mengumpulkan sholat duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar. Cara pelaksanaan sholat jamak takdim maupun jamak takhir dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun dengan cara berjamaah. Yang A, tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama, tertib, yaitu mengerjakan sholat yang pertama, setelah selesai baru mengerjakan sholat yang kedua.
Persyaratan ini dimaksud untuk persyaratan sholat yang mengikuti dan yang diikuti. Apabila sholat dalam pengerjaan sholat jamak takdim terbalik, misalnya menjamak sholat zuhur dengan sholat asar secara jamak takdim dengan sholat asar dikerjakan terlebih dahulu, maka sholat zuhurlah yang dinyatakan sah karena ia yang punya waktu, sedangkan sholat yang kedua dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat tertib. Yang kedua, niat jamak. Menurut Imam Al-Bajuri telah mengumpulkan sebagai berikut. Niat itu ditetapkan pada waktu sholat yang pertama bersama-sama dengan takbir dan tidak boleh mendahulunya, serta tidak boleh setelah salam pada waktu sholat yang pertama, dan tidak boleh niat sholat jamak di pertengahan sholat yang pertama menurut pendapat yang jelas. Yang ketiga, harus bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua sholat yang jamak dengan waktu yang panjang, karena menjamak sholat menjadikan dua sholat tersebut seperti satu sholat, maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam sholat, yaitu tidak dipisah antara dua sholat tersebut, sebagaimana tidak boleh untuk memisahkan antara rakaat dalam satu sholat. Yang keempat, keadaan sholat bagi musafir. Keadaan sholat bagi musafir masih berlanjut ketika ia memulai takbir sholat yang kedua. Kalau perjalanan tersebut berhenti sebelum melaksanakan sholat yang kedua, maka sholat jamak tidak diperbolehkan karena telah hilang sebabnya. Yang kelima, berkeyakinan tetapnya waktu yang pertama, bahwa seseorang yang hendak menjamak sholat itu untuk mengetahui maksudnya waktu sholat yang pertama, karena dengan demikian ia yakin dan masih adanya waktu yang akan digunakan untuk menjamak sholat. Yang keenam, menganggap sahnya sholat pertama. Jika seseorang menjamak sholat asar dengan sholat Jumat di tempat yang terbilangnya pelaksanaan sholat Jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau berbarengan dalam pelaksanaan sholat Jumatnya, maka tidak boleh melakukan jamak sholat asar dengan jamak takdim. Yang B, jamak takhir. 1. Niat jamak. Hendaknya niat jamak itu dilakukan pada waktu sholat yang pertama, bahwa ia akan mengerjakan sholat yang pertama dalam waktu yang kedua. Adapun niat jamak pada dasarnya tidak dilakukan pada awal waktu sholat yang pertama, melainkan boleh dilakukan pada akhir waktu sholat yang pertama, asal masih cukup untuk mengerjakan sholat baik secara sempurna atau secara qashar. Yang kedua, tetapnya dalam bepergian. Seorang musafir boleh menjamak sholat adalah ia yang masih sebagai orang bepergian sampai kedua sholat itu dilakukan secara sempurna dan menjamaknya. Dan demikian selama perjalanan, apabila ia mengerjakan sholat jamak, maka tidak boleh membatalkan niatnya dengan tujuan untuk bermukim. Akan tetapi sebelum selesai sholat itu sudah berniat untuk bermukim, maka kedudukan sholat yang pertama menjadi qadha karena sholat tersebut mengikuti sholat yang kedua, yaitu sholat ada karena uzur dan telah hilang uzur tersebut sebelum sempurnanya sholat kedua tersebut. Sholat qashar. Sholat qashar adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi jumlah sholat yang bersangkutan. Hanya 3 sholat fardu yang boleh diqashar, yaitu zuhur, asar, dan isya, yang aslinya jumlah rakaatnya 4 dan dikerjakan cukup 2 rakaat. Sholat qashar diperbolehkan dengan syarat: 1. Bepergian bukan untuk maksiat. 2. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari berjalan kaki atau 2 marhalah sama dengan 16 farsakh sama dengan 138 km. 3. Sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. 4. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. 5. Tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Tata cara sholat qashar: membaca niat qashar zuhur, usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Niat sholat qashar asar, usolli fardhu asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Niat sholat qashar isya, usolli fardhu isya'i rakaataini qashran lillahi ta'ala. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah meringkas sholat dan menggabungkan sholat fardu. Bagi musafir yang memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas, boleh mengerjakan sholat jamak
dan qasar sekaligus, yaitu mengumpulkan dan memendekkan sholat. Sholat duhur jamak takdim. Usolli fardhu duhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat qasar dengan jamak sama asar fardu karena Allah. Allahu Akbar. 2. Sholat asar jamak takdim. Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila duhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qasar dan jamak sama duhur fardu karena Allah. 3. Sholat duhur jamak takdim. Usolli fardu duhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat duhur 2 rakaat qasar dan jamak sama asar fardu karena Allah. 4. Sholat asar jamak takhir. Usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi duhuru adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat asar 2 rakaat qasar dan jamak sama duhur fardu karena Allah. 5. Sholat maghrib jamak takdim. Usolli fardul maghribi 3 rakaatin majmu'an ilaihil isya adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat maghrib 3 rakaat jamak sama isya fardu karena Allah. 6. Sholat isya jamak takdim. Usolli fardul isya'i rakaataini qasran majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat isya 2 rakaat qasar dan jamak sama maghrib fardu karena Allah. 7. Sholat maghrib jamak takhir. Usolli fardul maghribi 3 rakaatin majmu'an ilal isya adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat maghrib 3 rakaat jamak sama isya fardu karena Allah. 8. Sholat isya jamak takhir. Usolli fardul isya rakaataini qasran majmu'an ilaihil maghribu adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat isya 2 rakaat qasar dan jamak sama maghrib fardu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain atau wajib bagi seorang laki-laki dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib sholat Jumat ada 7. Yang pertama yaitu Islam, kedua balik, ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima pria, yang keenam sehat, dan yang terakhir yaitu bermukim di suatu tempat. Yang selanjutnya yakni syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat ada 4. Yang pertama yaitu membaca alhamdulillah, yang kedua membaca selawat Nabi di dalam khutbah, yang ketiga membaca Al-Quran di dalam satu khutbah, dan yang terakhir memohon ampunan kepada Allah untuk seluruh umat muslim di dunia. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikhususkan bagi orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Orang-orang muslim yang telah meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib disolati oleh orang-orang muslim yang masih hidup. Hukum sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, yang keempat membaca selawat Nabi setelah takbir kedua, yang kelima membaca doa setelah takbir yang ketiga, dan yang keenam juga membaca doa setelah takbir yang keempat, yang terakhir yakni salam.